Memang musik orkestra itu memang musik kalangan tertentu dan kebetulan kita juga digemari oleh kalangan tertentu. Dan buat saya sebenarnya ide Philharmonic Orchestra ini sebenarnya sudah pernah saya tawarkan kepada Pak Gubernur Anies Baswedan sebenarnya untuk ditangkap menjadi Jakarta Philharmonic Orchestra. Tapi mungkin karena beliau sibuk, jadi tidak diambil mainan ini. Karena menurut saya Jakarta itu sudah wajib sebenarnya memiliki yang namanya simfoni orkestra. Seperti di Kuala Lumpur juga ada orkestra nasional ya. Jadi negara punya orkestra. Jadi menjawab tadi pertanyaan tadi Mas, orkestra itu udah bagian daripada kebudayaan dunia. Jadi kalau negara itu belum punya orkestra, artinya ya negara itu belum berbudaya. Levelnya masih level di bawah standar. Jadi kalau negara yang udah punya orkestra itu bisa kita sebut negara itu sudah berbudaya tinggi. Gitu. Jadi karena negara kita atau DKI juga belum punya, ya kita umumkan saja Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra mungkin bisa mewakili negara untuk bagian daripada orkestra. Jadi pertunjukan orkestra itu penting Mas untuk eksistensi sebuah negara. Maka dari itu kalau seandainya ini bisa digemari oleh khususnya penduduk DKI, ini akan menaikkan citra DKI sendiri di mata dunia karena setiap bulan ada acara orkestra gitu. Jadi ini is not about Dewa 19, juga is not about Baladewa dan penggemar Dewa 19, tapi ini masalah identitas sebuah negara yang harus memang memiliki sebuah orkestra simfoni gitu. Maka dari itu tanpa APBN saya berusaha untuk mencitrakan Indonesia ini sederajat dengan negara maju dengan memiliki orkestra yang mungkin mudah-mudahan bisa konser sebulan sekali di kota tercinta kita, Jakarta gitu. Luar biasa ya, pemikirannya revolusioner ya. Ada subsidi nggak Pak? Subsidi itu udah ngomong-ngomongin soal APBN. Enggak, ya. masalahnya kita ini kan bukan band plat merah Mbak. Emang ada band plat merah? Ada. Jangan dijawab. Kita band ini mandiri, berdikari. Tapi optimis Mas Dhani ini. Saya optimis. Saya melihat sudah mulai sebenarnya beberapa warga negara Indonesia khususnya DKI ini sebenarnya yang sudah membutuhkan itu. Cuman ya karena pemimpinnya kurang perhatian sedikit aja gitu loh terhadap pentingnya budaya di dalam sebuah negara gitu. Oke, mungkin Mas waktu itu ngomongnya belum tuntas karena Mas Aniesnya lagi ketemu dengan Parpol itu. Kesalip Mas Dhani, nggak konsen lah ngomongin. Padahal sebenarnya bagus buat Mas Anies itu sebenarnya bagus kalau dia berhasil membuat DKI ya, di Jakarta Philharmonic Orchestra itu sebenarnya bagus buat beliau juga sebenarnya, tapi ya sayang aja nggak diambil. Iya. Nggak apa-apa, kita gedein Dewa 19 lah ya. Dewa Ahmad Dhani Philharmonicnya. Oke, jadi tadi soal tiket ya, berarti Mas Indra yang jawab ya. Mas Indra, bagaimana antusiasnya Baladewa Baladewi sepanjang ini? Aku jawab sebentar ya, Mas Dhani aja. Mudah-mudahan ini sebenarnya ini menjawab kebutuhan pasar AB kita yang tidak mau nonton di JIS. Jadi kita ada pasar tadi yang bilang Mas kelas-kelas tertentu. Ada kelas-kelas tertentu yang memang nggak mau nonton di JIS gitu. Mereka mau nontonnya yang duduk pakai AC gitu kan. Itu sebenarnya menjawab itu sih sebenarnya. Bener. Itu pertama kali Dewa dan orkestra. Iya. Penggemarnya Mas Dhani yang decision maker dan ibu-ibu sosial kita itu ya. Ya kan banyak banget tuh yang Ibu Menteri juga. Iya, ibu sosialita. Ibu istri menteri, istri bupati, istri kepala daerah. Kapolres. Iya. Mas Dhani itu emang rentangnya ya, dari ABG sampai yang mbak-mbak kayak aku, emak-emak gitu ya. Oke. Sudah terjawab semua, tapi boleh di-mention nggak harga tiketnya? Mas Indra belum cerita? Oh iya. Range-nya minimal.
Harganya Udah, itu oke. sudah ini tertera di depan apa teman-teman semua ya. Jadi ada harga dari mulai dari silver, gold, platinum dan titanium. Harganya mulai dari 1,2 juta sampai dengan 2,5 juta. Dan ini spesial. Nah itu di situ juga ada Ini DNA. nggak mahal ini. Ini nggak mahal. Nggak mahal, Ini nggak karena- mahal untuk sebuah konser orkestra. Karena nggak mahal. kemarin Villa Panduwinata di tempat yang sama Balai Sarbini tanpa orkestra tuh tiketnya juga segini juga. Nah, itu benar. Ini dengan orkestra tiket segini ini sebenarnya cukup murah. Iya. Yang titanium akan dapat apa dong Mas Dani? Asik tuh yang paling mahal dong. Tiara sudah tanya, Tiara. Oh ada Teia. Iya, guys. Oh Tiara di mana? Oke, kelebihan dari masing-masing. Kita yang duduk manis semua nih, duduk manis semua kan, nggak ada yang berdiri, nggak ada kelas festival. Langsung deh aku tanya yang titanium yang 2,5 juta akan apa dapatnya? Buat kan biasanya orang Indonesia itu yang habis duluan yang mahal Mungkin kita Tiara. jual 5 juta bisa dinner sama Al Eldul. Sama Tiara aja Kalau lah. aku di Indonesia yang habis duluan biasanya yang mahal dulu. Iya, jadi sebenarnya kalau secara keseluruhan seatnya itu emang udah acaranya juga udah eksklusif dan juga intimate, jadi itu udah sebuah kelebihan juga untuk acaranya. Namun nanti kita plannya untuk setiap seat ini akan ada hospitality-nya juga, jadi beli tiket itu nggak cuma nonton doang, tapi juga kita akan menyuguhkan hospitality untuk penontonnya gitu. Yes. Jadi masih dirahasiakan dulu. Sorry. Masih dirahasiakan dulu, akan jadi kejutan ya, pastinya ada pembeda. Oke, kalau bisa begini sama KKL harus 2,5 juta gitu ya. Murah banget katanya tantenya. Oh iya, bu manajernya. Oke, jadi sebenarnya ini adalah experience baru buat Baladewa, Baladewi dan juga sekaligus menjawab ada ceruk pasar yang tadi dikatakan oleh Mas Dani yang pengen nonton dengan duduk manis. Mungkin kalau saya menyebutnya kalau di bahasa tulisan kalangan de la crème ya, crème de la crème gitu ya, yang senang lagunya Dewa 19 atau karya-karyanya Ahmad Dhani ya duduknya yang manis dan kalangan yang wangi-wangi itulah ya. Oke, sudah kelihatan semua tadi ya, berapa harganya boleh dikutip. Sudah selesai, Pak Dri udah dijawab semua ya. Ada lagi yang mau bertanya, mikrofonnya ada di mana? Silakan. Ya. Boleh berdiri Mas? Sebentar, saya juga mau mengingatkan, sesuai dengan undangan ada door prize, nanti akan dapat apa? Nah, nanti akan persembahan dari Dewa 19 dan juga dari Ultra Voucher. Asik! Bagaimana caranya cabut kartu nama ya? Oke, tadi di register, meja register sudah meletakkan kartu nama, nanti akan kita cabut, kita akan kasih hadiah buat Anda semua. Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Halim dari Media Warta Ekonomi. Ingin bertanya kepada Mas Dani. Sebenarnya ini melanjuti dari pertanyaan yang pertama. Apakah di konser ini akan ada live-nya di platform lain? Seperti yang kita tahu kan, Baladewa dan Baladewi itu kan banyak juga yang segmennya itu dari ada yang middle up, ada yang middle down. Nah, kalau yang middle up mungkin kan akan berbondong-bondong untuk membeli tiket konsernya gitu kan secara langsung. Apakah ada ya untuk pembelian mungkin nonton live streamingnya di platform lain? Mungkin itu sih. Terima kasih. Oke, Mas, untuk masyarakat atau penonton yang kelas C lebih luas lagi apa? Iya, ini pertanyaan yang tak diduga-duga. Tergantung nanti Mas, jadi tergantung daripada animo. Jadi misalnya seperti yang kita tahu tiket kita di JIS itu dalam tempo 1 jam 65.000 tiket habis ya dalam 1 jam. Nah dari situ kita langsung bisa memutuskan bahwa nanti akan kita buatkan live streaming untuk penonton yang tidak bisa menonton. Nah itu nanti juga begitu Mas, kalau nanti tiketnya juga habis, maksudnya nggak usah harus 1 jam ya, misalnya seminggu habis atau 2 minggu habis, ya mungkin kita akan live streaming kan untuk penonton-penonton yang di luar panggung, di luar kota Jakarta yang mungkin ingin nonton juga, atau mungkin di luar Indonesia yang ingin nonton juga. Kita pun sudah punya juga platformnya, Video Legend TV. Nanti kita minggu depan jumpa pers soal itu. Iya,
Jadi itu juga Datang Terus lagi. gimana, emang produknya banyak. Iya. Gaspol pokoknya Mas Dani ya. Karena mau Gas. persiapan umroh lagi. Udah kejawab ya kamu dari Warteg ya. Nyebutnya Warta Ekonomi. Kirain Warta Ekonomi nanyain soal nominal atau uang-uang gitu enggak ya? Oke. Mas Dani, ongkos produksinya membuat ini pasti lebih mahal. Kalau boleh dikasih gambaran, kenapa sampai memerlukan, karena memang Dewa harus terus berinovasi atau sekedar memang idealisme saja? Nggak apa-apa lah uang segitu gitu. Sebenarnya ini hobi sih, makanya saya selalu bilang kan, musik bagi saya itu hobi. Gitu. Sebelumnya kita pernah berhobi rekaman 52 piece, tapi waktu itu Dewa cuma satu lagu waktu itu. Yang lain-lainnya saya, terus ada Mulan, ada Hanindya waktu itu. Jadi awal mulanya hobi. Lalu pengen coba, siapa tahu masyarakat Jakarta udah mulai suka musik orkestra ya, karena sebenarnya di-trigger oleh lagu saya Roman Picisan dinyanyikan oleh Hanindya versi orkestra, pure orkestra. Kalau bahasa Sundanya pure orkestra. Pure ya. Pure orkestra itu di Video Legend ditonton lebih daripada 15 juta viewer. Menurut saya itu buat musik orkestra 50 juta view itu gede gitu loh. Ternyata ya kalau lagu-lagu yang biasa, pop biasa mungkin wajar ya 100 juta, 200 juta. Tapi ini musik orkestra bisa tonton sampai 15 juta view itu menurut saya sebuah kemajuan. Maka dari itu saya ingin mencoba apa benar nggak ini orang menyukai musik orkestra seperti yang dinyanyikan oleh Hanindya itu gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Nggak terjawab masalahnya. Ongkos produksinya bagaimana? Oh, ongkos produksinya mahal mas, ongkos produksinya mahal. Yang nanya bukan Mas, Mbak. Nah, Mbak, saya kasih tahu aja ya. Kalau kawinan itu ngundang Andi Rianto Orkestra, ya, itu 650 juta. Dia sebut harga. Iya. Itu Andi Rianto ya, Andi Rianto Orkestra itu 650 juta. Yang saya tahu ya. Iya. Jadi kira-kira sendiri aja. Ahmad Dhani Philharmonic Orchestra. Yes, keren. Tepuk tangan. Amin. Jadi ketika saya merasakan, saya mau jadi wartawan bertanya agak ngebelok dikit gitu ya. Ternyata Mas Dhani menjawabnya agak dibelokin juga. Nyebutnya malah Andi Rianto. Akhirnya nggak terjawab juga. Saya pikir saya udah pintar mengeliuk-liuk pertanyaan, ternyata dijawabnya juga nggak langsung. Oke, Mas ketawa. Mau nanya? Yang gondrong? Enggak ya? Oke. Siapa lagi yang mau komentar? Ayo dong. Ini kan pada penggemar lagu-lagu. Oke, penggemar lagu Dewa 19 dong pastinya dong. Walaupun wartawan milenial, silakan. Ya, selamat malam. Selamat ya untuk pertama-tama untuk Dewa, konsepnya baru lagi, ngelihat ke high-end level lah. Ini tertarik saya sih ngelihat dengan Mas Dhani bilang tadi orkestra kan lebih dominan ke sound quality nih ya. Lebih suaranya, kan tadi mikirinnya ya, pemainnya, instrumennya. Nah untuk tata ruang akustiknya, untuk sound quality-nya enak, terlibat Mas Dhani sedalam apa sih, serempong apa sih gitu, treatmentnya untuk gimana agar suaranya ini yang mungkin senatural mungkin yang dinikmati penonton. Itu satu ya. Yang kedua, posisi paling enak denger di mana nih? Biasanya kan orang-orang SQ ini kan, apalagi yang rumahnya home audio sistemnya gitulah, pengen detail, terus sweet spotnya enak center gitu ya, terus seperti itu. Terus itu biasanya dari Mas Dhani sendiri akan mau kasih posisi di mana. Nah yang ketiga ini kan yang terakhir, mungkin project ini apakah nanti akan dirilis juga secara digital karya-karyanya dari Mas Dhani sendiri dan tim yang lain. Mungkin gitu aja deh saya, terima kasih. Mas dari Media Sound System ya? Audio file, Audio Pro. Oke, menarik loh, menarik. Iya, ini pertanyaan menarik dan untungnya saya bisa jawab. Iyalah, selalu bisa jawab. Jadi begini mas, kenapa kita pilih Balai Sarbini ya? Nomor satu, musik orkestra itu sebenarnya nggak boleh banyak-banyak yang nonton sebenarnya. Karena nggak mungkin kita main musik orkestra terus di JCC gitu ya.
itu ya gimana ya kan, yang main cuma 50 orang, 52 gitu, terus yang nonton 5.000 kayaknya nggak mungkin sampai ke 5.000 telinga gitu. Maka dari itu kenapa pilihan kita kepada Balai Sarbini atau nanti mungkin yang inceran kita tuh Geraha Bakti Budaya itu museumnya itu tempat tim yang baru direnovasi itu karena memang untuk 50 piece orkestra atau sampai 100 mungkin ya yang nonton nggak boleh lebih dari 1.000. Maka dari itu di set panggung nanti orkestranya kita taruh di depan, bandnya di belakang. Jadi bisa langsung suara vibrasi daripada suara orkestra itu langsung masuk ke kuping, bukan melalui speaker gitu. Maka dari itu kenapa pilihannya itu adalah Balai Sarbini atau nanti mungkin tempat-tempat yang kecil gitu, karena memang itu tadi pilihannya supaya soundnya lebih natural, keluar dari gesekan-gesekan dan dari tiupan-tiupan yang langsung tidak melalui speaker gitu. Nah, adapun nanti kalau misalnya nanti didengar soundnya bagus, itu rahasia perusahaan. Treatmentnya pengen tahu. Ada lah rahasia perusahaan. Cuma dari Gutawa dan saya yang tahu. Mas Dani sebagai penonton dikasih bocoran enaknya tuh dengarnya itu menikmatinya di kelas yang tribun yang kursi. Sebenarnya kalau penontonnya cuma 1.000 itu cukup semua enak. Di sudut manapun enak. Sudut manapun enak, asal penontonnya cuma 1.000. Gitu. Makanya kita memang ini memang musik idealis. Kalau kita nggak idealis, kita taruh tempat yang misalnya velodrome, Ya, bisa tiket lebih banyak, kita untung lebih banyak, tapi penonton kurang puas. Itulah sebabnya kenapa kita manggung di tempat yang memang kecil, yang 1.000-an penontonnya gitu. Karena memang ada idealisme seperti itu, Mas. Khusus untuk sound tadi. Ya. Karena nggak mungkin orkestra 50 orang yang main terus yang nonton 5.000 kan nggak mungkin dah. Dan setahu saya nontonnya juga ada rules-nya ya, jangan dikit-dikit nyalain handphone, harus menerima panggilan, duduk manis. Dan itu nanti kalau misalnya kita memang membudayakan nonton orkestra, jadi nanti misalnya pertunjukan start jam 20 itu nanti ditutup nanti udah itu. Karena nggak mungkin saat musik udah main terus ada orang datang, musik itu nggak mungkin itu. Itu memang nanti kita sosialisasikan nanti. Memang acara ini kita butuh sosialisasi yang penuh. Pengalaman saya sama El sama Tiara juga pernah ikut waktu ya kita nonton opera. Kita telat, ya biasalah anak-anak ala El mandi lama, semua lama. Begitu mau masuk ditutup, udah kita harus nonton yang sesi kedua. Gitu. Jadi itu memang budaya barat yang baik yang harus kita tiru gitu. Tepat waktu dan rapih gitu. Yes. Karena konteksnya mengapresiasi apa yang tersaji di panggung ya. Oke, boleh diinformasikan ada rules baru. Kayaknya teman-teman yang udah biasa meliput orkestra ngerti banget tuh ya. Kita nggak bisa di tengah-tengah, paling tunggu di jeda. Kalau kita biasa ngeliput di Gedung Kesenian Jakarta tuh, tunggu ada gong dulu baru kita bisa masuk. Ya, oke. Di atas ada yang tunjuk tangan tadi. Oke. Ada yang mau bertanya? Siapa? Silakan. Fishbowl-nya ada teh? Ya. Jadi buat teman-teman wartawan, kita tadi